Selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Tentunya salam semangat untuk anak-anak semua. Ya, Pak Rizka di sini hanya ingin berbagi dan membantu kalian untuk untuk mempersiapkan diri, ya, membahas soal-soal tentang soal ASPD, terutama pada soal-soal yang saat ini saya bagikan ke kalian semua. Silakan video ini digunakan untuk belajar, ya, dipahami semuanya. Semoga bisa membantu apa yang kalian kerjakan kalian siapkan di hari-hari ini. Ya, semoga semuanya lancar. Langsung saja kita bahas, gitu ya. Oke, ini soal yang sudah saya siapkan, tinggal nanti kalian coba-coba sendiri, gitu ya. Sebelumnya harusnya kalian sudah mengerjakan, gitu ya. Ini persiapan PPSPD Kota Yogyakarta tahap 3, gitu ya. Oke, yang pertama, istilah di sini, materi yang pertama itu tentang ciri-ciri makhluk hidup, gitu ya. Biasanya itu soal dari pembuat soal itu apa ya istilahnya, membuat suatu kasus, gitu ya. Menuliskan suatu kasus. Ini saya ambil guguran daun pohon jati. Nah, daun pohon jati itu gugur itu karena apa? Kan itu kan harus kita cermati. Maka banyak alasannya sebenarnya. Tetapi ada satu hal yang menjadi poin penting, bahwa kenapa kok eh, daun jati itu dia mengalami apa ya istilahnya, gugur menggugurkan daunnya, gitu ya. Yang jelas pada saat musim kemarau, pohon jati itu akan menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan yang ada di dalam pohon tersebut, gitu ya. Nah, jadi penguapannya dikurangi biar apa ya? Biar tidak mengalami apa ya istilahnya, tidak kehabisan nutrisi di dalamnya, terutama air, gitu ya. Nah, kalau sudah masuk di musim penghujan, baru nanti daun jatinya itu akan tumbuh lagi. Nah, kalau kita mencermati dari teks informasinya bahwa eh, daun jati, pohon jati itu akan menghemat cadangan air dan untuk bertahan hidup pada kondisi kering. Ini menunjukkan kalau kita cermati, ciri makhluk hidup yang berkaitan dengan apa namanya kasus tersebut itu adalah peka terhadap rangsang, gitu ya. Yang peka terhadap rangsang ini, gitu ya. Karena kalau kita mencermati pekanya itu terhadap apa ya? Terhadap perubahan musim. Karena salah satu ciri khas dari makhluk hidup adalah peka terhadap rangsang, iritabilitas, gitu ya. Menanggapi rangsang apa yang ada di lingkungan tersebut. Salah satunya adanya rangsangan perubahan musim, sehingga hal itu dilakukan oleh pohon jati dengan menggugurkan daunnya saat musim kemarau. Oke ya, kita lanjutkan. Berikutnya, nomor 2, tamu tak diundang. Ini kalau istilah tamu tak diundang itu kan berarti tidak diharapkan kehadirannya, gitu ya. Rumah merupakan hunian dan tempat yang nyaman orang tinggal. Namun dalam rumah yang ditinggali tidak hanya manusia yang tinggal, tetapi banyak hewan yang tak diundang menjadi penghuni rumah tersebut. Banyak ya di rumah itu. Hewan-hewan yang tidak diundang itu lalat, utama itu. Kemudian ada apa lah ya? Kadang di rumah nyamuk, jelas. Itu ya nyamuk, kemudian semut, gitu ya. Kemudian apa namanya? Lagi kecoa, gitu ya. Cicak, itu kan hewan-hewan yang tidak diundang, tapi ada di rumah kita kan itu. Nah, di sini dari literasi ini, lalat semakin banyak dan sangat mudah bertambah sesuai dengan daur hidupnya. Ini adalah contoh dari daur hidup lalat, mulai dari telur, kemudian larva, pupa, hingga menjadi lalat dewasa. Proses ini menunjukkan bahwa
proses metamorfosis sempurna. Karena setiap tahapan dia memiliki tahapan yang berbeda, memiliki bentuk yang berbeda. Nah, ini penjelasannya di sini juga sudah ada. Lalat mengalami metamorfosis sempurna yang dimulai ketika lalat betina meletakkan telur di tempat yang kotor seperti sampah atau kotor. Nah, sebenarnya telurnya itu tidak hanya di tempat yang kotor ya, kadang di makanan-makanan kita itu diletakkan telur itu sama lalat. Gitu ya. Karena saya beberapa kali itu melihat loh, kok bisa-bisanya ada telur lalat itu ada di makanan yang sudah kita tutupi, gitu ya, berusaha kita tutupi, ternyata kok masih ada yang di situ. Nah, harus kita cermati, gitu ya. Nah, proses ini merupakan proses daur hidup dari lalat tersebut. Nah, pertanyaannya di sini adalah, hewan kamu tak diundang di rumah yang memiliki klasifikasi seperti lalat. Nah, ini kaitannya dengan pengelompokan makhluk hidup. Kalau kita mencermati, klasifikasi yang dimaksud adalah adanya proses daur hidup metamorfosis sempurna kan begitu. Nah, kalau kita cermati yang memiliki klasifikasi seperti itu yang mana kan gitu. Kelompok hewan yang memiliki daur hidup terutama metamorfosis metamorfosis sempurna yang mana kan gitu. Nyamuk jelas ya. Dia mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan kecoa kan tidak. Gitu ya. Kupu-kupu pun juga sama. Dia mengalami metamorfosis sempurna, laron tidak. Yang C pun juga sama. Nah, yang mengalami metamorfosis sempurna seperti lalat itu yang mana? Ya, ini ya, kupu-kupu dan nyamuk. Gitu ya. Karena proses hewan tersebut ya memiliki karakteristik, memiliki pengelompokan yang sama ketika dikaitkan dengan metamorfosis sempurna. Gitu ya, maka jawabannya yang berikutnya, kering tapi menggoda. Nah, kering tapi menggoda itu maksudnya bagaimana? Ya, ada suatu proses olahan daging sapi di mana dia itu dibuat tahan lama, yaitu biasanya dibuat dendeng. Ya, yang kalian tahu mungkin ya. Saya yakin kalian tahu lah. Dendeng dari daging sapi yang diawetkan, dikeringkan gitu. Kemudian setelah itu baru dimasak dengan diberi bumbu dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, proses ini itu memiliki proses yang cukup panjang. Gitu ya. Yaitu dengan cara ini proses pembuatan dendeng sapi dimulai dengan daging sapi diiris tipis, lalu direndam, dicampur bumbu, begitu ya. Pada saat proses perendaman, bumbu meresap ke dalam daging, gitu ya. Kemudian pada perendaman itu terjadi reaksi kimia antara senyawa dalam bumbu dengan protein dan lemak di dalam daging yang disebut dengan denaturasi protein. Gitu ya. Nah, dari semuanya itu ya kan, setelah itu kan dijemur ya, dijemur untuk mengurangi kadar airnya. Baru nanti dia akan berubah menjadi teksturnya menjadi lebih padat. Nah, selama proses pembuatan dendeng terjadi berbagai perubahan zat. Jadi ya, analisis perubahan zat dalam proses pembuatannya di antaranya itu seperti ini. Nah, ini kaitannya dengan perubahan fisika dan perubahan kimia. Gitu ya. Jadi kalau kita mencermati kira-kira perubahan zatnya itu yang bagaimana? Kita harus mengetahui mana perubahan fisika, mana perubahan kimia. Disingkat ya, perubahan fisika itu perubahan fisiknya, berubah wujudnya, berubah bentuknya, berubah ukurannya. Nah, itu ya. Maka kalau kita cermati, garam menyebabkan denaturasi protein. Nah, denaturasi protein itu kan tadi reaksi antara bumbu-bumbu tadi yang ada senyawa-senyawa bumbu dengan protein dan lemak yang ada di daging kan gitu. Berarti ini adalah apa istilahnya terjadi perubahan kimia di dalamnya, gitu ya. Maka nomor satu perubahan kimia, nomor dua perubahan warna dinding menjadi kecoklatan dengan aroma khas setelah digoreng. Wah, ini ketika tadi sudah jadi dendeng kemudian digoreng lagi, ya itu kan dia mengalami proses yang perubahan struktur kimianya, apalagi dengan digoreng. Sudah menunjukkan bau itu adalah ciri khas adanya perubahan kimia. Gitu ya. Berarti nomor satu dan dua itu perubahan kimia. Sedangkan nomor tiga dan empat, daging yang sudah dibumbui dijemur di bawah matahari. Nah, ini dijemur, menguapan. Gitu ya. Ini fisika. Penjemuran daging sapi menyebabkan tekstur daging menjadi lebih padat dan keras. Nah,
Ini juga termasuk perubahan fisika di dalamnya karena teksturnya berubah wujud menjadi padat dan keras. Gitu ya. Maka yang tepat jawabannya adalah yang B, yang perubahan fisika 3 dan 4, perubahan kimia yang 1 dan 2. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Proses sunyi di balik rasa umami. Nah, ini ya. Proses sunyi di balik rasa umami itu yang bagaimana? Oke, kita cermati nih pertanyaannya apa sih? Nah, itu. Pembuatan kecap melalui beberapa tahapan hingga mendapatkan kecap. Salah satunya dengan metode pemisahan campuran. Metode pemisahan campuran yang terjadi pada proses pembuatan kecap adalah yang bagaimana? Nah, ini yang perlu kita cermati. Maka proses pembuatan kecap itu kan sebenarnya prosesnya lama ya. Hanya saja apa namanya terjadi proses-proses yang memang ada pemisahan campuran di dalam, gitu ya. Oke, kalau kita mencermati dari literasinya, pembuatan kecap itu dimulai dengan fermentasi kedelai hitam. Setelah itu direbus, dicampur dengan bahan lain seperti garam dan kapang, ya. Kemudian setelah terjadi proses fermentasi, cairan hasil perendaman dipisahkan dari ampas kedelainya agar didapatkan cairan bening yang mengandung rasa dan aroma khas kecap. Nah, ini dipisahkan dari ampas. Ini sebenarnya prosesnya dengan cara penyaringan. Kan dipisahkan dari ampas kedelai gitu ya. Nah, ini ya. Ini adalah penyaringan atau filtrasi. Cara ini kemudian dimasak dalam suhu tertentu untuk mengurangi kadar airnya. Nah, kadar airnya dikurangi. Sebenarnya untuk apa? Ya untuk menghasilkan kecap yang lebih kental. Proses ini terjadi reaksi pemisahan campuran, memisahkan air dengan cairannya itu tadi, cairan kecap tadi. Nah, itu ya, prosesnya namanya evaporasi. Gitu ya. Berarti di dalam proses pembuatan kecap itu ada dua nih, pemisahan campuran yang filtrasi tadi untuk memisahkan ampasnya tadi. Kemudian yang kedua dengan cara mengurangi kadar airnya biar kecapnya itu menjadi lebih kental. Itu proses evaporasinya, penguapan. Walaupun penguapannya itu dibantu dengan pemanasan di bawahnya, gitu ya, dipanaskan dengan menggunakan pemanas. Akhirnya menguap. Maka yang paling tepat itu adalah metode pemisahan campuran yang terjadi pada proses pembuatan kecap adalah ya ini, gitu ya, yang ini. Kemudian kalau kristalisasi nggak mungkin ya, karena tidak terbentuk kristal. Kemudian ini pemisahan dari ampas itu bukan destilasi tapi filtrasi. Kemudian proses perendaman dilakukan untuk mendapatkan kualitas kedelai yang baik. Ya bisa, tapi itu bukan proses pemisahan campur. Gitu ya. Oke, berarti yang tepat adalah jawabannya yang ya. Kita lanjutkan. Nomor 5, bukan sekedar penopang. Gitu ya. Ini kalau kita kaitkan itu kayaknya hubungannya dengan struktur jaringan yang ada di tubuh tumbuhan. Gitu ya. Ya, betul kan ya. Nah, ini maka kita harus tahu nih, penyusun struktur batang ini ya, bukan bayang ya, ini batang. Ini saya ganti ya. Struktur batang. Gitu ya. Ini penyusun struktur batang sebagai jaringan pelindung dan berkas pembuluh ditunjukkan pada nomor. Nah, kalau kita sudah berkaitan dengan jaringan pelindung, gitu ya. Jaringan pelindung itu fungsi dari epidermis, gitu ya. Sedangkan berkas pembuluh itu dia sebagai transportasi, gitu ya. Nah, transportasi itu ada dua, ada silem dan ada flowing, gitu ya. Nah, silem itu untuk apa? Untuk membawa air dan garam mineral sampai ke daun. Kalau flowing itu untuk membawa hasil fotosintesis, gitu ya. Nah, kalau kita mencermati, kira-kira yang betul yang mana? Nah, ini kan batang melintang dari penampang batang melintang ya, penampang melintang batang tumbuhan dikotil, ya. Ini dikotil karena dia memiliki struktur yang
berkayu, gitu ya. Oke, nomor satu. Nah, nomor satu itu yang disebut dengan epidermis. Nomor dua, nomor dua itu yang disebut dengan korteks, gitu ya. Nomor tiga, nah ini yang perlu kita cermati. Nomor tiga ini adalah floemnya, gitu ya. Nomor tiga floemnya, nomor empat silemnya, karena yang di tengah itu adalah silem. Sedangkan nomor lima, nah ini kambiumnya. Atau endodermis juga boleh. Endodermis juga boleh. Sedangkan yang nomor enam itu adalah empulum. Nah, maka dari semuanya ini itu kita cermati yang betul yang mana? Nah, ini yang karena dia yang ditunjuk sebagai pelindung dan bekas pembuluh. Ya, oke, kita lanjutkan. Berikutnya nomor 6, bukan sekedar penopang, sama kayak tadi. Ya, dia apa ya istilahnya merupakan jaringan yang menopang pada tubuh tumbuhan. Pertanyaannya adalah jaringan yang menjaga tumbuhan tetap tegak dan tidak mudah roboh. Ini dia namanya jaringan penyokong, gitu ya. Nah, jaringan penyokong itu ada dua, yaitu jaringan kolenkin dan jaringan sklerenkin, gitu ya. Ada dua. Nah, di dalam apa namanya struktur batang itu, ya, jaringan penyokong. Jaringan penyokong itu nama lainnya adalah sebagai penguat. Itu penguat itu ada dua. Yang pertama adalah kolenkin, yang kedua adalah sklerenkin, gitu ya. Kolenkin itu yang bagaimana? Yang bisa membelah atau jaringan hidup. Sedangkan sklerenkin itu jaringan mati, gitu ya. Jaringan mati itu bagaimana? Ya dia tidak mengalami pertumbuhan. Sedangkan yang kolenkin karena dia masih memiliki sel-sel yang selalu membelah, maka dia masih mengalami proses pertumbuhan. Biasanya ada di ujung batang sama ujung akar, kan gitu. Kalau sklerenkin di mana ya? Biasanya di batang yang sudah keras, biasanya begitu. Gitu ya. Maka jaringan yang menjaga tumbuhan tetap tegak dan tidak mudah roboh, yang betul yang mana? Ya ini di antara kedua ini. Tapi yang betul yang mana? Epidermis bukan, karena dia hanya sebagai pelindung. Nggak salah. Kolenkin bisa ya, sklerenkin bisa, berkas pembuluh nggak mungkin. Dia tidak hanya sebagai, tidak untuk menopang, tapi untuk transportasi. Nah, yang kolenkin yang selalu membelah dan melakukan pertumbuhan ini betul, sedangkan sklerenkin yang membantu jalurnya air dan garam mineral ini yang maka yang betul adalah yang itu ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, nomor 7. Di balik lengkungan batang. Kalau kita mencermati, oke lah ya. Ini menunjukkan adanya rangsangan dari cahaya matahari. Melengkungnya itu karena apa kan begitu. Nah, ini kan ada cahaya matahari yang dari sebelah kanan, sehingga bagian batang yang menghadap ke matahari itu akan apa ya istilahnya tidak memiliki kandungan atau tidak memiliki hormon auksin yang banyak karena hormon auksinnya itu terpecah, gitu ya, berkurang. Ini kalimat ini yang perlu kalian pahami. Cahaya matahari memecah atau menghambat aktivitas auksin di sisi yang terkena cahaya matahari. Sehingga bagian tumbuhan yang terkena cahaya matahari itu tidak akan mengalami pertumbuhan yang banyak karena hormon auksinnya sedikit kan gitu. Beda lagi dengan yang membelakangi. Yang membelakangi dia apa namanya? Dia mengalami pertumbuhan yang cukup besar karena tidak langsung terkena cahaya matahari kan gitu. Jadi seolah-olah kenapa kok tumbuhan itu selalu mengarah ke datangnya cahaya matahari ya karena adanya hambatan hormon auksin oleh cahaya matahari tersebut. Nah, kalau kita mencermati dari pilihannya, pernyataan yang menjelaskan tentang pengaruh komponen abiotik. Nah, komponen abiotik itu yang dimaksud adalah cahaya.
gitu ya, terhadap biotiknya tanaman tadi kan gitu ya. Jadi yang eh, komponen abiotik dengan tanaman abiotik itu kan saling berpengaruh. Yang mana ya tadi cahaya, gitu ya. Matahari memecah ausin di sisi yang terkena cahaya matahari, menyebabkan distribusi ausin tidak merata di dalam tubuh tumbuhan, sehingga tumbuhannya itu akan membengkok ke arah jalannya cahaya matahari. Oke ya, kita lanjutkan. Berikutnya nomor 6. Nomor 6. Nomor 8. Dampak polusi udara. Ini ya, kita cermati nih. Dampak polusi udara itu yang bagaimana? Nah, ternyata dampaknya sangat banyak. Di sini ada ISPA, ada asma akut, pneumonia, bronkitis akut, jerawat, dan lain sebagainya. Itu yang akut. Sedangkan yang kronis bagaimana? Ternyata sampai menyebabkan adanya kemandulan. Itu bisa terjadi. Kemudian ada penyakit vaskuler. Vaskuler itu yang kaitannya dengan jantung, gitu ya. Kemudian bronkitis, jelas karena hubungannya dengan paru-paru, asma. Bahkan kelahiran prematur dan pertumbuhan janin terhambat itu juga bisa menjadi dampak dari polusi udara. Ternyata sangat banyak. Dan di sini ada beberapa cara untuk menjaga kesehatannya, gitu ya. Ada menggunakan imun, gitu. Harus melengkapi imun apa imunisasi influenza begitu ya. Kemudian pakai masker, hindari keluar ruangan, terutama bagi kelompok rentan, melakukan pola hidup sehat dan lain sebagainya. Seorang siswa melakukan analisis infografis tentang dampak polusi udara terhadap kesehatan manusia. Pernyataan yang dituliskan antara lain seperti ini. Pertanyaannya adalah, hasil analisis penyakit dan cara menjaga kesehatan sesuai infografis adalah, nah ini, kalau kita mencermati dari apa namanya infografis tadi, bahwa penyakit akut yang terdampak diantara itu ada asma akut, ISPA, bronkitis akut, dan pneumonia. Ini adalah penyakit yang akut tadi. Yang akut itu berarti kan sudah levelnya sudah agak parah begitu ya, sudah sering terjadi, maka dia dikatakan akut dan sembuhnya lama. Tapi kalau bagian yang kronis itu kan berarti yang kronis itu sudah menunjukkan yang sudah benar-benar agak sulit untuk disembuhkan karena dia biasanya kompleksitas dengan penyakit yang lain, gitu ya. Tuh, berarti nomor 2. Ini untuk analisis penyakitnya. Sedangkan yang untuk cara menjaga kesehatan yang mana? Nah, ini tadi imunisasi influenza tambahan per tahun itu sangat disarankan bagi orang yang rentan terhadap gangguan pernapasan. Maka yang tepat adalah jawaban 2 dan 4. Gitu ya. Oke, berikutnya. Yang 9. Sang pelindung tulang. Nah, ini juga harus kita cermati nih. Kenapa ini kok maksudnya sang pelindung tulang itu untuk apa kira-kira gitu ya. Rakitis adalah penyakit yang menyerang sistem gerak pada anak-anak. Ditandai dengan tulang yang lunak, lemah, dan dapat bengkok terutama pada kaki. Itu karena penyebab utamanya adalah kekurangan vitamin D, kalsium, atau fosfor yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan pengerasan tulang. Sehingga terlambat tuh pengerasannya. Sehingga kalau karena sudah dipakai untuk berjalan, maka kakinya akan berbentuk huruf O atau huruf X. Kan gitu. Nah, kalau kita cermati ya, ini tanyaannya adalah penyebab terjadinya penyakit rakitis adalah karena kekurangan vitamin C. Gitu ya. Sebenarnya tidak hanya vitamin C, tetapi kekurangan kalsium, kekurangan fosfor itu juga bisa menyebabkan apa namanya penyakit rakitis itu tadi. Jadi ya, maka jawaban yang tepat adalah yang C. Gitu ya. Oke, berikutnya isi piringku. Nah, ini adalah konsep tentang menu harian di dalam eh, apa namanya untuk menjaga melakukan pola hidup sehat. Isi piringku itu menjadi 4 bagian, setengah untuk sayur dan buah, gitu ya, setengah lagi untuk makanan pokok dan lauk, sedangkan tambahannya adalah air putih.
Itu ya pelengkapnya air putih. Dan pertanyaannya di sini setelah makan, anak tersebut mencari beberapa informasi tentang proses pencernaan di dalam tubuh dengan bantuan, bantuannya apa? Bantuan enzim. Iya, betul. Bantuan enzim ya. Maka di sini perlu kita cermati. Enzim itu banyak ya. Enzim merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh untuk membantu pencernaan makanan. Nah, enzim yang eh, di yang apa ya istilahnya yang ada di dalam tubuh kita itu kan banyak itu ya. Pertama, kalau kita cermati dari mulut. Mulut itu ada enzim petialin. Dia ini fungsinya kayak amilase. Kemudian di dalam lambung. Di dalam lambung itu ada tiga. Ada HCl. Gitu ya. Kemudian ada yang kedua ada pepsin. Kemudian yang ketiga ada renin. Gitu ya. Itu di dalam lambung. Kemudian di dalam usus halus. Gitu ya. Usus halus. Itu ada tiga juga. Yaitu yang pertama ada tripsin. Kemudian ada lipase. Kemudian yang ketiga ada amilase. Nah, itu ya. Oke, ini adalah terkait dengan eh, apa namanya enzim. Itu tolong Pak Jaka. Ya. Itu ya, maka dengan adanya ini, kita kembali ke sini ya. Maka dengan adanya mulut, lambung, dan usus halus yang ada enzimnya, maka proses pencernaan dengan bantuan enzim sesuai infografis itu yang bagaimana? Nah, kalau amilase, tadi kan yang dimakan itu ada sayur, ada lauk, gitu ya. Kemudian ada apa namanya buah, begitu ya. Amilase mencerna buah, ya bukan ya. Amilase itu mencerna karbohidrat, gitu ya, mencerna karbo. Kalau buah kan nggak mengandung karbo. Buah itu juga tidak perlu melalui proses pencernaan, dia langsung diserap karena kandungannya vitamin dan mineral di dalamnya, gitu ya. Kemudian enzim pepsin. Nah, ini pepsin itu membantu membantu mencerna lauk. Pepsin itu fungsinya adalah mengubah protein, gitu ya, menjadi pepton, gitu ya, mengubah protein menjadi pepton. Nah, ini. Nah, protein ini ada di mana? Ada di lauk pauk kan, terutama daging. Yang diubah menjadi pepton, dilanjutkan atau dicerna oleh enzim tripsin. Nah, setelah jadi pepton dilanjutin oleh tripsin, yaitu mengubah pepton menjadi asam amino, gitu ya. Nah, asam amino itu zat yang bisa diserap oleh tubuh kan gitu, ya. Jadi apa namanya pepton yang dihasilkan oleh enzim pepsin tadi itu dilanjutkan dicerna oleh enzim tripsin di usus halus menjadi asam amino. Itu ya. Nah, ini jawaban yang betul tuh yang ini. Kemudian yang lain sup oyong, misoa dapat diserap oleh usus halus tanpa melalui proses pencernaan. Ya nggak mungkin. Ini kan sayur ya. Jadi bukan tanpa proses pencernaan, yang tanpa proses pencernaan buah sama minum, gitu ya. Nasi putih perlu dicerna secara mekanik, betul ya, dengan dikunyah dan dibantu enzim renin. Bukan, renin itu dia berfungsi untuk menggumpalkan eh, kasein atau protein susu, gitu ya. Dan ini kurang tepat. Ya, betul ya, betul ada jawabannya B. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, lari vs jalan kaki. Lari vs jalan kaki. Di sini kaitannya dengan lari dan jalan kaki ini itu ada hubungannya dengan kegiatan frekuensi pernapasan, gitu ya. Kalau kita mencermati ya antara jalan kaki dengan lari itu frekuensi kecepatannya bagaimana? Jadi lebih cepat yang lari, ngos-ngosan lari itu. Nah, itu menunjukkan bahwa ketika lari ya sudah
berarti itu menunjukkan bahwa frekuensi pernapasannya itu semakin meningkat, dia semakin cepat. Menunjukkan bahwa semakin besar eh, aktivitas dari seorang manusia, maka frekuensi pernapasannya pun juga akan meningkatkan begitu. Dari itu ada hubungannya juga dengan kebutuhan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan. Kalau aktivitasnya besar, banyak oksigen juga banyak dibutuhkan. Kemudian otomatis nutrisi pun yang dibutuhkan juga semakin banyak. Pertanyaannya adalah pernyataan yang sesuai dengan teks informasi adalah ini yang perlu kita cermati. Frekuensi pernapasan akan semakin cepat dan teratur dengan menurunnya intensitas. Nah, salah, kebalik ya. Harusnya berjalan lurus, gitu ya. Frekuensi dengan aktivitas itu berjalan berbanding lurus, gitu ya. Kemudian saat berlari frekuensi pernapasan cenderung stabil, ya nggak mungkin, gitu ya. Naik, lari itu pasti akan ngos-ngosan, gitu ya. Berarti kurang tepat. Saat berlari tubuh bergerak lebih cepat dan memerlukan banyak energi, betul, menyebabkan frekuensi pernapasannya menurun, masuk akan semakin melemah, ya nggak mungkin ya, dia pasti meningkat. Nah, frekuensi pernapasan saat berjalan cenderung stabil, jalan ya stabil dan tidak terlalu meningkat karena kebutuhan oksigennya tidak terlalu besar. Dia, nah ini yang tepat. Dia, nah, jawaban yang tepat adalah yang C. Gitu. Oke ya, kita lanjutkan. Ini tentang mekanisme hebat di balik detak jantung, gitu ya. Kalau kita mencermati dari fungsi jantung adalah berfungsi untuk me- memompa darah, ya, diedarkan ke seluruh tubuh atau mengambilnya dari seluruh tubuh dimasukkan ke dalam jantung. Begitu seterusnya, gitu ya. Nah, maka di sini kalau kita cermati prosesnya di bagian sebelah X dan Y itu adalah bagian kiri dari jantung. Yang atas, yang X itu adalah serambi, betul ya. Sedangkan yang Y itu adalah bilik. Nah, gitu ya. Oke, X serambi, Y bilik. Nama lain dari serambi itu adalah atrium, yang X itu atrium, sedangkan ventricle itu adalah yang bilik, yang Y. Gitu ya. Nah, fungsi bagian X dan Y, kalau serambi kiri itu berfungsi untuk menerima darah dari paru-paru. Nah, kalau dari paru-paru berarti kan pasti oksigen yang di bawah, gitu ya, pasti oksigen yang di bawah. Maka menerima darah yang mengandung banyak O2, betul, gitu ya, dari paru-paru dan memompanya ke bilik kiri. Nah, ini ya, bukan dari jaringan tubuh, tetapi dari apa namanya, dari paru-paru, kemudian dipompa ke bilik kiri, dimasukkan ke dalam Y, gitu ya. Berarti yang betul yang D. Bagian Y, ya, itu yang bilik itu kan menerima, sorry, dia memompa. Setelah menerima dari serambi, kemudian diarahkan darah yang mengandung banyak O2 dari serambi kiri dan dipompanya ke seluruh tubuh manusia, gitu ya. Jadi itu diedarkan ke seluruh bagian tubuh. Jadi kalau bagian kiri itu mengandung oksigen, bagian kanan itu mengandung banyak CO2, gitu ya. Oke, yang D jawabannya. Berikutnya, sistem pembuangan sampah, gitu ya. Sistem pembuangan sampah di sini kaitannya dengan eh, sistem ekskresi yang ada di dalam tubuh, gitu ya. Nah, sistem ekskresi yang ada di dalam tubuh itu kan banyak ya. Organ ekskresinya ada apa namanya? Ada ginjal, ada paru-paru, ada kulit, dan ada hati yang berfungsi untuk apa namanya? Mengeluarkan zat-zat sisa di dalam tubuh. Nah, di sini ada beberapa nama organ, ada ginjal, hati, kulit, paru-paru tadi, dan ini ada fungsinya. Nah, yang sesuai itu yang mana? Ginjal itu berfungsi untuk mengeluarkan urin, nah, gitu ya, mengeluarkan urin. Sedangkan kulit itu mengeluarkan keringat. Nah, ini ya, keringat. Kemudian hati ya menghasilkan cairan empedu, yaitu mengubah zat racun menjadi urea dan memecah sel darah merah tua menjadi empedu. Kemudian sedangkan paru-paru itu berfungsi untuk mengeluarkan CO2 hasil pernapasan. Gitu ya. Maka yang tepat adalah fungsinya adalah kulit dan hati, nomor 2 dan 3. Gitu ya. Oke, berikutnya sejak awal kedewasaan pria. Nah, di sini kedewasaan pria itu
dilihat dari adanya mimpi basah, ya. Kondisi ketika terjadi ejakulasi atau keluarnya sel sperma secara tidak sadar saat sedang tidur, biasanya disertai dengan mimpi yang bersifat seksual, gitu ya. Nah, ini gambarnya seperti ini adalah proses pembelahan, menunjukkan bahwa proses pembelahan sel ini terjadi pada laki-laki yang mengarah ke dewasa, gitu ya. Pertanyaannya adalah tanda kedewasaan laki-laki sesuai teks informasi ditunjukkan pada pernyataan yang mana, gitu ya. Nah, yang betul yang mana? Mimpi basah terjadi karena proses pembentukan sperma berlangsung di kantong kemih, bukan. Pembentukan sel sperma itu ada di mana? Ada di testis, kan gitu ya. Sedangkan yang berikutnya, yang B, mimpi basah bisa terjadi pada remaja laki-laki yang sudah memasuki masa pubertas setelah menikah. Ya enggak, ya. Bukan setelah menikah. Bahkan sebelum menikah itu sudah terjadi mimpi basah. Masalah yang B. Dan mimpi basah hanya terjadi setelah sperma keluar secara sadar melalui hubungan seksual pertama kali. Enggak, gitu ya, tidak. Mimpi basah itu hanya terjadi ketika sperma itu eh, ah, mimpi basah terjadi itu bukan eh, bukan terus pertama kali keluar ya, tapi sebelum-sebelumnya itu ya secara tidak sadar dia keluar itu bisa bisa terjadi, gitu ya. Makanya ini juga pernyataan yang kurang tepat. Kemudian yang D, munculnya mimpi basah menunjukkan bahwa testis sudah mulai memproduksi sperma melalui proses spermatogenesis tadi. Proses pembelahan sel tadi namanya proses spermatogenesis. Gitu ya. Oke, maka yang tepat adalah yang C. Oke, gitu ya. Berikutnya, evolusi bibit unggul di era modern. Ya, ini kaitannya dengan persilangan. Nah, kasusnya di sini adalah seorang peternak sapi, gitu ya, melakukan persilangan untuk mendapatkan spesies unggul dengan menghilangkan sapi hitam berbadan besar. Ini yang ini unggulnya itu ini. Iya, yang unggul itu hitam besar dengan genotip H besar H kecil, B besar, B kecil disilangkan dengan sapi putih berbadan besar dengan genotip ini. Artinya apa? Berarti kalau dia berbadan besar itu dia dominan dengan B besar tandanya. Sedangkan hitam itu dominan dengan adanya H besar. Sedangkan putih itu resesif dengan H kecil, H kecil. Gitu ya. Ternyata sapi yang diminati masyarakat itu yang unggul adalah keturunan sapi putih tapi besar. Itu H kecil tapi ada B besarnya kan gitu. Maka Santi membuat tabel persilangan seperti pada gambar, gitu ya. Nah, ini kalau kita mencermati dari tabelnya ini kan sudah jelas ya. Keturunan F2 yang dihasilkan untuk mendapatkan sapi unggul presentasi paling banyak yang diminati masyarakat dengan menghilangkan keturunan F1 itu yang mana? Nah, ini kan ada eh, keturunan F1-nya ini ya. Ini adalah F1-nya. Sebanyak ini nanti kira-kira untuk mendapatkan keturunan F2 yang menghasilkan yang paling banyak yang mana kan begitu. Berarti kan yang mengandung ini sama ini yang paling banyak kan gitu. Berarti kalau persilangannya yaitu antara ini ya, antara nomor 3 itu kan berarti H kecil, B besar itu putih berbadan besar sama H kecil, B kecil ini juga akan mendapatkan persilangan yang paling banyak. Pasti ya nanti anaknya warnanya putih semua, gitu ya. Nah, ini maka jawaban yang tepat adalah yang 3 dan 7. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, biopestisida. Ini adalah minyak daun mimba atau neem oil. Gitu ya. Ini adalah biopestisida, itu pestisida alami yang berasal dari mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan virus. Tetapi ini biasanya itu tidak langsung memiliki efek yang seperti eh, apa namanya pestisida yang lain, gitu ya. Kalau biopestisida itu biasanya eh, ramah terhadap lingkungan, kemudian tapi dia efeknya tidak cepat,
Biasanya begitu, gitu ya. Oke. Nah, kemudian di sini kaitannya dengan biopestisida, yaitu dengan biopestisida juga dapat dibuat dari ekstrak tumbuhan tertentu seperti minyak neem dari pohon mimba yang efektif mengusir hama tanpa mencemari lingkungan. Yaitu dengan penggunaan biopestisida petani dapat ini, gitu ya, mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia, kemudian menjaga keseimbangan ekosistem, menghasilkan produk pertanian yang lebih sehat dan aman dikonsumsi. Pemanfaatan bioteknologi yang tepat ditunjukkan pada pernyataan, gitu. Dari semuanya ini, yang paling tepat adalah yang ini, yang B, yaitu penggunaan biopestisida membantu mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia. Karena pestisida kimia itu kan bisa mencemari lingkungan, bahkan itu yang terdampak itu tidak hanya lingkungannya, tapi makhluk hidup yang lain selain eh, apa namanya hama itu akan terdampak, termasuk kesehatan manusia, gitu ya. Karena itu eh, bisa membahayakan. Maka yang lebih tepat ya, ini pemanfaatan bioteknologi. Oke ya. Berikutnya nomor 17. Siapa yang tercepat? Ini kaitannya dengan lari, lari estafet, gitu ya. Lomba lari yang dilakukan secara bergu dan memiliki pembagian jarak tempuh, gitu ya. Di sini jarak tempuhnya itu 4 kali 100 meter dan ada 4 kali 400 meter. Tapi yang diambil di sini yang 100 meter. Ya, peraih medali emas memperoleh catatan waktu dari pelari estafet pertama, kedua, tiga, dan keempat seperti gambar berikut. Nah, lomba ini dimenangkan oleh regu dengan total waktu tercepat. Jika kamu adalah pelatih tim dan kamu ingin menyusun ulang posisi pelari agar tim bisa memperoleh waktu total yang cepat, nah, lebih singkat dari lomba berikutnya, maka urutan pelari mana yang sebaiknya kamu susun dari yang tercepat ke yang terlambat berdasarkan hasil stopwatch di atas yang mana, gitu. Berarti kan otomatis kita harus tahu nih, mengetahui kecepatan waktu ya, waktu yang ditempuh oleh pelari itu dengan stopwatch yang dimunculkan. Itu ya, kalau kita cermati, ini menunjukkan nilai 14, di sini yang 25 ya, di ini 2, 25, 26, kemudian di sini ini 35, ini 40, sebelumnya berarti ini 39, dan yang ini pas 50, gitu ya. Nah, sekarang kita kurangkan nih 50 kurangi 9 berapa? 50 kalau dikurangi 39 hasilnya ini selisihnya itu kan berarti 11. Gitu ya. Ini dengan ini 39 dikurangi 6, 26, 13. Gitu ya. Ini kurang ini 26 kurangi 14, ini 12. Sedangkan ini sendiri adalah 14. Maka yang paling cepat adalah pelari 4 susunannya, kemudian pelari 2, gitu ya. Karena ini singkat ya. Kemudian pelari 3, tuh, berarti 4, 3, 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. Yang betul itu. Ya, coba. Dan ya, 4, 2, 3, 1. Jawabannya 4, 2, 3, 1. Oke ya. Oke, itu jawabannya. Berikutnya, perhatikan tes informasi berikut. Rumus sederhana, pengaruhnya luar biasa. Nah, ini maka kita harus mencermati terkait dengan kapasitas dari mobil. Seorang sopir dengan massa 50 kilo mengemudikan mobil dengan berat kosong seperti gambar 1. Nah, ini dengan kapasitas, dengan apa namanya, eh, kapasitas dari mobil itu kalau berat kosong itu kan massanya, ini massanya 1950 kilogram ditambah dengan sopirnya 50, maka nilainya adalah 2000 kilogram kan gitu. Kemudian tanpa muatan mobil melaju dengan percepatan ini, dia 2 meter per sekon kuadrat. Ini kaitannya dengan persamaan F sama dengan M kali A. Nah, dengan gaya dorong besar F. Maka masanya 2000 kali percepatannya 2, hasilnya kan 4000 Newton kan gitu. Nah, sopir ingin melaju dengan percepatan 1,6. Menggunakan gaya yang sama, maka muatan maksimum yang dapat diangkut adalah nah, ini. Maka dengan
apa namanya, dengan kapasitas apa namanya, pickupnya ini gitu ya, ketika diisi seperti ini kira-kira dia muatannya itu sebesar berapa gitu ya, dengan gaya yang sama. Maka di sini dengan persamaan F sama dengan M kali A, karena yang ditanyakan M-nya berarti M sama dengan F dibagi A, yaitu nilainya 4.000 dibagi 1,6. Apa ini? Hasilnya adalah 500 kilogram. Itu ya jawabannya yang berikutnya. Kita lanjutkan ya. Analisis gerak lurus. Gitu ya. Ini percobaan Tinker-Tamer. Nah, percobaan Tinker-Tamer itu sebenarnya gampang saja membacanya gitu ya. Kita langsung lihat di hasil percobaannya. Ini sebuah mobil mainan dikaitkan dengan ujung pita, pita Tinker-Tamer dan digerakkan. Ketika timer dihidupkan, menghasilkan pola titik pada pita kertas seperti gambar. Nah, ini nih, polanya seperti ini. Nah, untuk timer itu cara membacanya bagaimana? Yaitu menjauhi, nah ini, menjauhi dari arah gerak bendanya. Ini benda, gitu ya. Ini benda, maka kita membacanya dari titik sini, dari titik A ke titik D. Ini membacanya begitu. Ya, ini pola timernya begitu. Maka kata kuncinya, kalau pola gitu ya. Pola semakin dekat gitu ya. Kalau pola semakin dekat berarti lambat, grafiknya turun gitu ya, grafiknya turun. Kalau pola semakin jauh gitu ya, berarti cepat, grafiknya naik gitu. Kalau pola tetap gitu ya, kalau pola tetap berarti ya sudah, berarti dia kecepatannya juga tetap, grafiknya datar. Nah, begitu. Nah, kalau kita mencermati A sampai B ini kan dia semakin dekat. Berarti kan otomatis melambat, turun gitu ya, turun kan turun. Berarti yang ini kemungkinan yang betul gitu ya, atau yang D. Yang B sama A salah gitu ya. Kemudian B ke C, ini grafiknya jarak polanya tetap, berarti ini menunjukkan grafiknya datar. Yang ini berarti B ke C, betul ya, B ke C. Sedangkan C ke D, grafiknya polanya semakin jauh, berarti dipercepat, kan naik. Nah, ini salah gitu ya. Yang D salah. Maka yang betul adalah jawabannya yang itu. Jawabannya yang ya itu bahasanya ya. Tiga. Berikutnya, hubungan tekanan udara dengan ketinggian tempat. Nah, kalau kita mencermati dari tekanan udara semakin tinggi posisinya, gitu ya, semakin tinggi letak dari suatu tempat, maka tekanan udaranya semakin rendah, kan gitu, ya. Semakin tinggi udara, apa namanya, ketinggiannya semakin rendah tekanan udaranya. Nah, dilogikan seperti ini, gitu ya. Px itu adalah tekanan udara pada ketinggian tertentu 76 cm Hg, itu adalah tekanan udara normal di permukaan air laut gitu ya. Kemudian Hx itu adalah ketinggiannya 100 meter, itu menunjukkan bahwa setiap naik 100 meter maka ketinggiannya berkurang 1 cm Hg. Nah, sekarang kita cermati ini. Jika kotak A memiliki tekanan udara 72 cm Hg dan kotak B tekanan udaranya 64 gitu ya. Maka perbandingan ketinggian kota A dan kota B berapa? Ya sebenarnya bisa kita cermati dari pengurangan ini sebenarnya ya. Maka dari kondisi normal dikurangi 372 gitu ya, kurangi 72, maka ini posisi kota A gitu ya. Berarti kita cermati 76 dikurangi 72 nilainya 4. Sedangkan yang kota B itu 6 76 juga gitu ya, 76 dikurangi 6 4. Nah, kalau kita cermati ini berapa ini? 12 ya. 12. Maka perbandingannya eh, tekanan udara, bukan tekanan udara ya, tapi ketinggiannya ya.
Ya, itu sesuai dengan eh, tekanan udaranya. Maka perbandingannya bisa disederhanakan sama-sama dibagi 4 ini dapat 1 yang A berbanding yang B berarti 1/3. Ya, jawabannya ya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian, mana yang lebih untung? Gitu ya. Ditanyakan mana yang lebih untung, kita cermati dari keuntungan mekanik. Berdasarkan informasi tersebut, perbandingan keuntungan mekanik antara pesawat sederhana yang digunakan Anton dan Benny. Ini Anton dan ini Benny, kan gitu. Anton itu dia menggunakan papan miring, sedangkan Benny itu menggunakan katrol, gitu ya. Nah, kalau kita mencermati keuntungan mekanik dari papan miring, itu kan keuntungan mekaniknya eh, S per H, gitu ya. S dibagi H, kan gitu. Berarti ini S-nya, ini hanya ketinggiannya. Berarti kan 3 dibagi 2, yaitu 1,5. Sedangkan, sedangkan Benny ini, gitu ya, Benny ini dia memanfaatkan ini, apa namanya, katrol. Gitu ya. Dia memanfaatkan katrol, apa ini? Katrol bergerak dan tetap, berarti katrol majemuk, gitu ya. Tetapi di sini ditopang menggunakan 2 tali. Sehingga menunjukkan bahwa W-nya itu terbagi menjadi eh, 2 gitu ya. Maka gaya yang digunakan F-nya, gaya yang digunakan oleh Benny yaitu setengah dikali W kan gitu. Gitu ya. Nah, kalau misalnya ini adalah eh, kalau kita cermati ya, berarti kan setengahnya. Setengah itu bukan berarti kan keuntungan mekaniknya itu menunjukkan keuntungan mekaniknya itu berarti bisa diambil sama dengan 2. Karena apa? Karena di sini dibagi 2. Kalau di sini keuntungan mekaniknya 1,5 dengan 2, otomatis lebih besar yang katrolnya. Maka yang betul yang mana? Keuntungan mekanik B ini lebih besar terhadap alat Anton karena besar gayanya berbeda. Jadi yang berubah. Ya, karena di sini keuntungan mekaniknya dia besar 2. Kalau talinya 3 bagaimana? Ya keuntungan mekaniknya 3. Kan gitu. Ya, kita lanjutkan. Ya, transformasi energi dari lompat jauh. Kata kuncinya sebenarnya gampang soal-soal seperti ini. Ya, tanpa kita melihat itu sebenarnya melihat dari literasinya sebenarnya kalian harusnya sudah hafal sampai sekarang, gitu ya. Yang ditanyakan adalah perubahan energi saat terjadi lompatan di titik mana KLMN, gitu ya. Nah, ini kan sudah jelas nih. Kalau di M ini adalah titik tertinggi, gitu ya. Kalau titik tertinggi berarti kita pakai EP. M kali G kali H. Masanya 60 kilo kali 10 kali ini 0,8 meter kan gitu. Berarti ini 0,8. Ini coret, coret. Berarti 6 kali 8, 480 Joule. Nah, begitu ya. Ini 480. Sedangkan di sini, di posisi K, itu kan awalannya. Ada V-nya, ada kecepatan awalnya. Berarti kan kalau ada kecepatan awal kan berarti ada EK-nya. Itu setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Setengah kali 60 kali 4 kuadrat. Nah, berarti 60 dikali 16. Betul ya? Coba nih. 60 dikali 16. 30 ding, sorry. Kali setengah kok. Sorry ya. Ini 30 karena kan ini kalikan ya kali 16 nilainya sama 480 Joule. Nah, artinya apa? Berarti ada perubahan energi nih. Yang tadinya energi kinetik di sini naik sampai ke atas, di posisi M ada energi potensial, gitu ya. Yaitu, tapi perubahannya juga sama, yaitu sekitar 480 Joule. Maka ini jawabannya, gitu ya. Sedangkan energi kinetik
berubah menjadi 420 dari posisi L ke M? Ya enggak. Ini kecil sekali karena kan dia selisih ketinggiannya hanya 10 cm. Enggak mungkin nilainya seperti ini. Gitu ya. Energi mekanik tidak mengalami perubahan. Selalu tetap. Energi potensial dari posisi M ke N 400, M ke N potensialnya berubah. Tidak, yang berubah adalah kinetik. Gitu ya. Ini masih kurang tepat. Yang berikutnya, kesehatan fisika di setiap langkah. Nah, ini kaitannya dengan usaha, gitu ya. Di sini sudah menjelaskan bahwa usaha itu adalah gaya dikalikan dengan jumlah benda yang dibawa dengan perpindahan yang dilakukan. Gaya itu kaitannya dengan masanya, kan gitu. Nah, untuk membawa eh, bahan bangunan ke lantai 2, tukang tersebut hanya mampu melakukan usaha sebesar 2000 Joule. Barang yang dapat dibawa oleh tukang dalam satu kali usaha itu yang mana, kan gitu. Nah, ini yang perlu kita cermati. Usahanya sebesar ini, kan gitu ya. Sedangkan dia ke lantai 2 setinggi berapa meter ya? Tingginya berapa meter? Oh, tingginya 4 meter. Perpindahannya dia mengalami perpindahan 4 meter. Padahal persamaannya yaitu W sama dengan F kali S. S ini perpindahan. Sedangkan barang yang dibawa itu kan kaitannya dengan gaya. Maka gaya yang ditanyakan yaitu W dibagi S. W-nya 2000 dibagi 4 meter. Itu nilainya 500 Newton. Kan gitu. Nah, 500 Newton karena kaitannya F sama dengan M kali A, M kali G gitu ya. Maka untuk mendapatkan massa yaitu F dibagi G. G-nya gravitasinya 10 yaitu 500 dibagi 10 yaitu 50 kilogram. Nilainya 50 kilogram yang mana? 50 batu bata. Betul kayak gini. Berarti kan salah. Ini 150. 9 ember set. 9 kali 5. 45 kilogram. Bisa ya? Oke. 2 sak semen. Ini 50. Berarti ini 100. 2 karung pasir. Ini pas 50. Maka yang dapat dibawa oleh tukang dalam satu kali usaha yang mana? Ya, berarti ini yang paling tepat adalah sorry, yang 9. 9 kali 5 itu 45 ya? Ya ini. Nah ini 9 ember cat. Itu yang 45 kilogram. Gitu ya. Oke, itu yang eh, berikutnya. Gitu ya. Kemudian berikutnya tentang percobaan motion brook. Nah, motion brook ini kaitannya dengan pemuaian. Gitu ya. Kaitannya dengan pemuaian. Nah, maka kalau kita mau mencermati tentang pemuaian, di sini yang ditanyakan adalah sebuah percobaan untuk mengetahui pemuaian dari suatu benda. Pertanyaannya adalah hasil percobaan pemuaian jenis logam yang tepat itu yang mana? Gitu. Gitu ya. Nah, di sini ada 3 logam yang panjangnya semuanya sama, yaitu 20 cm, punya koefisien muai panjang yang berbeda-beda, dan hasil percobaan dilakukan pemanasan dari suhu 25 sampai 55 derajat Celcius. Kan dipanaskan tuh. Perubahan suhunya 30 derajat Celcius. Gitu ya. Maka kita cermati nih. Gitu ya, kita cermati. Berarti kita harus mencari satu per satu. Karena kan yang di sini ditanyakan adalah apa namanya pemuaiannya. Yaitu dengan persamaan tadi. Yaitu delta L sama dengan L0 kali alfa dikali delta T. L0 itu panjang awal. Panjang awalnya sudah ada 20 cm. Kemudian alfanya juga sudah ada setiap bahan yang berbeda-beda. Kemudian delta T-nya sudah ada. Ini perubahan suhunya. Delta T-nya adalah 30 derajat Celcius. Maka kita cari satu per satu. Yang sekarang yang pertama aluminium. Kita cari nih delta L-nya. Gitu ya. Delta L-nya adalah L0 berarti 20 kali 0,00025 kali 30. Gitu ya.
Jawabannya yang aluminium adalah, nah ini 20 atau hasilnya adalah 0,015 cm. Ini pertambahan panjangnya. Nah, panjang totalnya bagaimana? Tinggal 20 ditambah 0,015. Maka nilainya 20,015 cm. Gitu ya. Kemudian yang besi. Nah, sekarang yang besi. Gitu ya. Sama, delta L-nya juga menggunakan 20 kali 0,00012 kali 30 karena kan suhunya sama ya. Maka nilainya adalah 0, hasilnya 0,0072. Maka panjang akhirnya bagaimana? Tinggal 20 ditambah 0,0072, nilainya 20,0072 cm gitu ya. Itu yang besi. Sekarang yang tembaga. Gitu ya. Yang tembaga itu adalah delta L sama, yaitu 20 kali 0,000167 kali 30. Nilainya adalah 0,01002. Itu hasilnya. Sentimeter. Maka LT-nya bagaimana? Sama. 20 ditambah 0,01002. Maka nilainya adalah 20,01002 cm. Maka yang tepat yang mana? Sesuai dengan ini ya. Sesuai dengan urutan data setelah dipanaskan. Seperti itu. Itu ya. Saya dipahami. Berikutnya, perubahan wujud dan kenaikan suhu. Nah, ini kaitannya dengan grafik perubahan panas, gitu ya. Karena yang ditanyakan adalah ini jika kalor jenis 2100, gitu ya. Kemudian kalau lebur S-nya 336.000 dan kalor jenisnya sebesar ini, yang diperlukan K sampai M itu yang mana? Berapa gitu. Nah, ini K, L, M. KL itu I sama dengan M kali C kali delta T karena grafiknya naik. Sedangkan yang grafik datar berarti I sama dengan M kali L saja. Kan gitu. Itu ya. I sama dengan M kali L. Nah, untuk yang LKM, maka kita cari satu persatu. Yang pertama, Q sama dengan masanya di sini 500 gram S, kita ubah menjadi 0,5 kilo, ya. Karena setengah kilo, 500 gram itu setengah kilo, berarti 0,5 kali kalor jenisnya, ini wujudnya masih S, berarti ini 2100 kali perubahan suhunya 5. Ya, oke. Kalau kita hitung nilainya itu 2000, itu 0,5 kali 2100 kali 5. Hasilnya 5250 Joule. Nah, gitu ya. Sedangkan yang LKM berarti Q sama dengan M kali L. M-nya 0,5 kali 336.000 Joule per kilogram. Kan nilainya 0,5 kali 33600. Hasilnya adalah 168.000. Nah, kemudian kalau cari Q totalnya bagaimana? Nah, gitu ya. Berarti dijumlahkan. 168.000 ditambah 5.250, yaitu nilainya 173.250 Joule. Itu jawabannya D. Jadi ya. Nah, ini kita masuk ke nomor 26, yaitu tali melambai. Nah, ini ya. Kalau tali melambai itu kaitannya dengan biasanya sih ada hubungannya dengan yang namanya gelombang. Gitu ya.
sebagian besar dari kita pernah mengalami melambai-lambaikan tali ke atas dan ke bawah, sedangkan ujungnya diikat di sebuah pohon atau tiang kan gitu. Nah, digambarkan seperti ini, gitu ya. Nah, seperti ini. Itu kalau kita cermati bahwa Raihan melakukan percobaan dengan cara mengikatkan tali K sampai L pada pohon dan menggetarkannya selama 6 detik. Gitu ya. Nah, itu. Dia digetarkannya selama 6 detik. Berarti kan waktunya 6 detik ya. Maka di sini perlu kita cermati, gitu ya. Menggetarkan dengan selama 6 detik, waktu yang dibutuhkan untuk menggetarkan ini, dia waktunya adalah 6 sekon, kan gitu. Ya, dengan panjang 9 meter gitu. Kemudian kalau kita mencermati dari jumlah gelombangnya, ya satu gelombang itu terdiri dari puncak dan satu bukit, ya puncak satu bukit. Kemudian di sini ada berapa gelombang? Ada 3, gitu ya. Berarti n-nya ada 3 gelombang, kan gitu. Maka dari semuanya ini bisa kita cermati. Kalau yang di sini yang ditanyakan adalah frekuensi, frekuensi itu kan punya persamaan, fanta. F sama dengan N dibagi T. N-nya itu banyaknya gelombang 3 dibagi 6, maka ini kan jawabannya 0,5, setengah Hz, gitu ya. Setengah Hz, 1/2, gitu ya. Maka kalau di sini nilainya 2 kan salah. Kemudian periode kebalikan dari frekuensi, yaitu P sama dengan, sorry, bukan P ya, tapi T. T sama dengan T dibagi N, gitu ya. 6 dibagi 3, hasilnya kan 2 sekon. Nah, itu. Periodenya 2 sekon. Kalau di sini 0,5, berarti kan salah juga. Kan gitu. Berarti 1, 2 salah. Nah, yang ditanyakan panjang gelombang. Panjang gelombang itu apa? Panjang gelombang itu lambda, itu terdiri dari satu gelombang panjangnya. Sedangkan 9 meter itu berapa gelombang? Kan 3 gelombang. Gitu ya. Berarti ini 3 gelombang itu kan berarti 3 lambda panjangnya 9 meter. Kan gitu. Maka lambda berapa? Itu 9 dibagi 3, yaitu 3 meter. Kan gitu. Gitu ya, diameter apanya nomor 3 itu yang betul. Kemudian cepat rambat itu kan persamaannya V sama dengan lambda kali frekuensi. Nah, ini yang perlu kita cermati, lambdanya sebesar 3 meter kali frekuensinya, nah ini 0,5, berarti kan setengah dari 3, yaitu 1,5 meter per sekon, kan gitu. Gitu ya, maka nomor 4 juga jawabannya betul. Maka jawabannya yang tepat adalah 3 dan 4. Ya, apakah boleh selain menggunakan V sama dengan lambda kali F? Boleh. Pakai periode juga bisa, yaitu V sama dengan lambda dibagi dari periode. Lambdanya berapa? Lambdanya 3, periodenya 2. Begitu ya. Maka 3/2 sama 1,5 meter per sekon. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, 27. Hukum Emerson. Hukum Emerson itu kuncinya hanya satu yang bisa kalian cermati adalah ketika panjang senarnya, itu ya, semakin panjang senarnya itu juga akan berpengaruh terhadap frekuensi, besarnya senar juga akan berpengaruh, gitu ya. Kemudian ukuran senarnya pun juga akan berpengaruh. Jadi ada 3 yang mempengaruhi pada hukum Emerson itu adalah panjang dari senarnya, semakin panjang frekuensinya rendah, gitu ya. Semakin pendek frekuensinya tinggi. Kemudian kalau ukuran senarnya semakin kecil, ukuran senar itu frekuensinya naik, semakin besar ukuran senarnya frekuensinya semakin rendah. Kemudian apa namanya tadi, panjang sudah, gitu ya. Kemudian ukuran sudah. Kemudian ketegangan. Nah, ini ya ketegangan. Nah, ini apa namanya, eh, kenceng tidaknya senar tersebut ketika diregangkan, gitu ya. Kalau tegangannya rendah, berarti kan asumsinya frekuensinya rendah. Tapi kalau semakin kencang tegangannya, maka itu frekuensinya naik atau tinggi, gitu ya. Nah, ini saat melakukan penyetelan ini ya, seseorang ingin mengganti senar gitarnya yang putus pada string 4. Nah, itu. Namun seorang tersebut hanya memiliki string 3 seperti pada gambar. Nah, ini ya. Dia punya string 3 posisinya. Saat melakukan penyetelan, orang tersebut kebingungan karena string 3 dan 4 memiliki ukuran yang berbeda. Setelah mencari berbagai informasi bahwa string 3 dapat digunakan untuk mengganti string
4 melalui beberapa cara. Gitu ya. Ini string 4. Gitu ya. String 4. Pertimbangan pemasangan yang dapat digunakan sesuai dengan konsep hukum Mersenne itu bagaimana? Nah, tadi kalian harus menentukan ukuran senarnya, panjang senarnya sama ketegangan dari senar tersebut. Nah, antara senar 3 dan 4, posisi string 3 sama string 4 gitu ya. Otomatis kan ukurannya lebih besar string 4 sehingga frekuensinya pasti lebih besar yang string 3 kan gitu. Karena yang string 4 itu putus gitu ya, sehingga diganti string 3, otomatis ketegangannya harus dikendorkan kan gitu. Biar frekuensinya itu memiliki ukuran yang sama dengan setelan pada string 4 kan gitu. Gitu ya. Nah, itu kalau mengurangi panjang kan kayaknya nggak mungkin ya, nggak bisa diputus gitu kan, ya kan, nggak bisa dipotong gitu ya. Maka yang bisa dilakukan adalah dengan cara mengurangi ketegangannya, biar memiliki frekuensi yang sama. Nah, ini nih, ya. Agar string 3 dapat menghasilkan nada lebih rendah, mendekati string 4, tegangan string dikurangi saat pemasangan. Nah, itu ya. Jadi jawabannya adalah D, menunjukkan bahwa tadi kalau kita mau mengubah string apa namanya menyesuaikan frekuensinya, berarti kan stringnya harus dikurangi kencengnya, gitu ya, biar tidak terlalu kenceng, biar suaranya atau frekuensinya sama dengan string 4. Gitu ya. Oke, jawabannya D. Lanjut. Nomor 28. Lensa kehidupan. Gangguan mata merupakan kondisi yang menyebabkan penglihatan menjadi tidak jelas atau bahkan terganggu secara keseluruhan. Nah, di sini ada beberapa kondisi mata, bahwa di sini ada gangguan mata yaitu glaukoma dan astigmatisme. Nah, glaukoma itu yang bagaimana? Yaitu gangguan mata yang bisa bikin bikin kita perlahan-lahan kehilangan penglihatan, terutama di bagian samping atau pinggiran. Ini terjadi karena tekanan dalam mata terlalu tinggi dan merusak saraf optik, gitu ya. Awalnya sering nggak terasa, makanya penting untuk periksa mata secara rutin. Kalau ketahuan sejak awal bisa ditangani pakai obat tetes, laser atau operasi kecil. Sedangkan astigmatisme itu adalah kondisi di mana kornea bagian depan mata, gitu ya. Berarti astigmatisme itu bagian korneanya. Bentuknya itu nggak simetris sehingga cahaya yang masuk itu nggak jatuh pas di retina sehingga bayangnya kabur, kan gitu. Gitu ya. Nah, bagian mata yang mengalami gangguan pada glaukoma dan astigmatisme itu yang mana? Nah, ini astigmatisme kan sudah jelas, yaitu yang bagian kornea kan gitu, gitu ya, bagian korneanya. Kemudian kalau eh, yang glaukoma itu kalau kita cermati itu yang rusak adalah bagian saraf optiknya, gitu ya. Nah, yang betul yang mana? Sekarang kita cermati bagian-bagiannya. Nah, kalau yang P ini ya, yang P itu adalah pupil ya. Kemudian yang oh kebalik, sorry sorry sorry. Ini adalah irisnya, yang R itu kornea, gitu ya. Yang hitam warna hitam itu adalah apa, pupil ya kalau nggak salah ya. Itu namanya pupil. Kemudian yang S itu lensa, yang T itu retina, sedangkan yang U itu adalah saraf optiknya, gitu ya. Saraf optiknya itu. Ya, maka yang tepat itu yang mana ya? Yang kornea, R sama U. Nah, itu ya. Karena yang mengalami gangguan eh, U ya, terutama yang U ya, U sama R gitu ya. Ini U dan R gitu ya. Kita cermati nih. Jawabannya itu ya. R dan U ini juga bisa gitu ya. Oke, lanjut. People, pi, people apa ya ini? Lubang pengintai pada pintu. Ada alat kecil yang memungkinkan seseorang melihat apa yang berada di luar tanpa harus membuka pintu. Alat ini memanfaatkan lensa cekung untuk menyebarkan cahaya dari luar ruangan ke mata orang yang di dalam rumah. Ya, nah ini mah itu makanya people, people.
apa ya? Kita ulang namanya ya. Oke, di sini proses pembentukan bayangannya itu seperti ini, gitu ya. Nah, bayangannya akan selalu terlihat, gitu ya. Bayangannya akan selalu terbentuk ini. Benda yang berada di depan lensa SO akan selalu terbentuk bayangan yang bersifat semu. Artinya apa? Maya. Bayangannya maya. Hal ini disebabkan sifat lensa cekung yang menyebarkan cahaya dengan nilai fokus negatif. Proses pembentukan bayangan ditunjukkan dengan ilustrasi seperti berikut. Nah, ini pembesaran bayangan yang terbentuk memiliki sifat maya, tegak, dan diperkecil setengah kali, maka jarak bayangannya itu berapa? Kan gitu ya. Nah, sekarang kita mencermati jarak bayangannya, gitu ya. Nah, jarak bayangan itu mau diperoleh dari mana? Nah, dari hasilnya ini ya, kalau kita cermati ini adalah SO-nya ya. SO-nya, ini adalah HO-nya, itu, betul ya. Nah, yang ditanyakan tuh ini, SI-nya, kan gitu. Gitu ya. Nah, untuk mencari SI itu caranya bagaimana? Ini kita pakai perbesaran, gitu ya. Nah, perbesarannya bagaimana? Itu M sama dengan SI per SO. Karena yang ditanyakan SI, maka M sama dengan HI. Sorry. M sama dengan M kali SO kan gitu. M-nya berapa? M-nya adalah setengah kali kalikan 10 cm. Gitu ya. Maka jawabannya setengah kali 10 berarti kan 5 cm di depan lensa. Ya, jawabannya seperti itu saja. Oke, oke, kita lanjutkan ya. Berikutnya. Oke, sekarang masuk ke nomor 30. Itu ya. Nah, nomor 30 ini kalau kita cermati di sini kan kaitannya dengan dunia kabur di balik bola mata. Kalau kita mencermati dari istilahnya itu sudah ada hubungannya dengan rabun jauh. Nah, ini ya. Kemudian rabun dekat. Gitu ya. Rabun jauh dan rabun dekat berarti kaitannya dengan cacat mata. Maka dari sini coba kita cermati terkait dengan apa namanya peristiwa yang ada di sini. Itu kayak gimana gitu ya. Oke, ini literasinya gitu ya. Kasusnya di sini saat ini Rina itu menggunakan kacamata lengkap dengan kekuatan lensanya berbeda. Lensa jauhnya minus 2 dioptri dan lensa dekatnya plus 3, sorry ini plus 4, nggak salah ya, plus 4 ya, plus 4 dioptri. Gitu ya. Jika Rina tidak menggunakan kacamata, maka perkiraan letak benda yang dapat dilihat dengan jelas itu pada jarak berapa. Intinya kan begitu. Ya, gitu ya. Nah, sekarang yang minus 2 dioptri itu kasusnya pada jarak jauh. Berarti nek jarak jauh berarti adalah kondisi keadaan miopi. Maka persamaan yang kita pakai adalah yang ini, gitu ya, untuk minus 2. Berarti untuk yang miopi, gitu ya, karena di situ minus 2 dioptri, maka bisa kita pakai P sama dengan minus 100 per PR, kan gitu. Berarti minus 2 sama dengan min 100 per PR, sedangkan PR sama dengan min 100 per min 2. Nilainya adalah 50 cm. Berarti dia itu bisa melihat apa namanya paling jauh. Dia paling jauh itu dia melihat hanya sampai 50 cm. Lebih dari itu nggak bisa. Nah, kemudian sedangkan yang hipermetropi kan plus 4 gitu ya. Ini adalah bagian dari hipermetropi gitu ya. Hipermetropi itu kalau di sini ada plus 4 dioptri, kalau kita memanfaatkan persamaan ini, itu pasti nilainya akan menghasilkan nilai nol, gitu ya. Tetapi bisa kita menggunakan persamaan yang lain, yaitu P sama dengan 100 per F kan gitu. Ini untuk menentukan titik fokus
dari suatu lensa. Artinya apa? Titik fokus itu merupakan titik di mana orang tersebut itu bisa melihat dengan jelas batas maksimalnya, gitu ya. Maka di sini karena ini menggunakan hipermetropi dan jarak dan kekuatan lensanya adalah -4, sedangkan Fn, F-nya ini adalah untuk jarak dia itu bisa melihat dengan jelas, begitu ya. Maka untuk mengetahui F-nya sama dengan 100, karena ini satuannya senti ya, dibagi dengan P, yaitu 100 dibagi 25. Sorry, dibagi 4. 25 dibagi 4. Maka nilainya adalah 25 cm. Maka maksimal dia paling dekat gitu ya, paling dekat dia 25 cm. Ibaratnya itu ini ada sebuah mata gitu ya, ini matanya gitu ya. Kemudian ini jarak paling jauh, ya paling jauh itu 50 cm, sedangkan paling dekat itu hanya 25 cm. Nah, ini paling dekat. Otomatis di sini ya, ini kabur, di sini juga kabur. Yang jelas di mana? Di antara ini yang jelas. Tanpa kacamata kan begitu. Maka yang betul yang mana? Ya di antara. Nah, pertanyaannya kan di sini perkiraan letak benda yang dapat dilihat dengan jelas adalah ya di antara 25 sampai 40. Sampai 50 berarti ya jawabannya yang ini. 40 cm. Ini ya. Oke, kita lanjut. Nomor satu ya. Kita lanjutkan ke nomor 31. Mainan tempel di kulkas. Gitu ya. Ini kaitannya dengan elektromagnet. Gitu ya. Ini kalau kita mencermati dari mainan tempelnya itu berhubungan dengan bagaimana penerapan elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari. Ini biasanya itu kan magnet dengan magnet ya kalau di kulkas itu. Tapi kalau ini ada seseorang ingin memodifikasi mainannya itu dengan menggunakan mainan tempel tapi dapat menyala gitu ya. Dan menggunakan baterai di dalamnya untuk menempelkan magnetnya itu kan gitu ya. Jadi tidak menggunakan murni magnet tapi di situ menggunakan elektromagnet. Ketika baterai habis mainan mati dan tidak dapat menempel. Nah, modifikasinya seperti ini. Agar mainan bisa menempel pada pintu kulkas, maka pemasangan baterai sesuai dengan kutub magnet yang terbentuk adalah nah, ini kan berarti kan kita harus menentukan nih. Kalau kita cermati ini. Kalau R-nya itu kutub positif gitu ya. Kalau ini positif, ya ini positif, berarti kan ini negatif, maka arahnya kan ke sini. Ke atas, gitu ya. Yang depan itu arahnya ke atas, gitu ya. Arahnya ke atas. Kalau arahnya ke atas, gitu ya. Berarti yang P itu menunjukkan kutub utara, yang Q kutub selatan. Gitu ya. R-nya positif, P-nya selatan berarti kan salah. Ya, ini salah. Kemudian kalau S-nya, nah ini sekarang kita balik. Nah, kita coba lagi ya. Nah, kita cari lagi perbedaannya. Gitu ya. Oke. S-nya positif dibalik. Nah, S-nya positif, R-nya negatif. Bahkan arahnya kan kebalikannya. Lihat belakang, depannya ke bawah. Nah, gitu ya. Arahnya depannya ke bawah, ini ke sini, balik. Gitu ya, terus gitu. Maka ketika yang di bawah berarti gantian nih. Yang Q jadi selatan, sorry, yang Q bagian utara, yang P bagian selatan. Nah, ini juga salah. Gitu ya. Nah, R positif, tadi P-nya kalau selatan kan juga salah. Kalau ini positif berarti Q-nya utara, betul ya. Maka ya ini jawabannya. Ya. Oke, kita lanjutkan. 32. Dari lilitan ke listrik. Nah, ini ya, ada jenisnya lilitan itu kan berarti kan kita harus mengetahui besarnya lilitan-lilitan yang ada di trafo tersebut. Nah, ini gitu ya. Ini ada lampu. Oh ya, ini masih kurang tepat ini. Ini harusnya 4,4 ya, 4,4 ohm gitu ya. Oke, di sini sebuah trafo berfungsi menurunkan tegangan yang tersambung dengan sumber tegangan 220 volt
untuk menghidupkan lampu dengan spesifikasi 4,4 ohm ditunjukkan pada gambar. Nah, seperti ini, gitu ya. Ini adalah spesifikasi lampunya 4,4 ohm. Besarnya kuat arus yang mengalir pada sumber tegangan itu berapa? Kan gitu. Ya. Maka kita cermati nih, kita harus mencari nih. Bagian primernya kan mana? Ini kan sumber tegangan. Maka ini bagian primer. Sedangkan maka yang ini bagian sekunder kan gitu. Ini 500 lilitan, ini 100 lilitan. Maka perbandingannya itu kan berarti 5 banding 1 kan gitu. Perbandingan dari lilitannya. Ya, perbandingan dari lilitan 5 banding 1 kan gitu. Nah, sedangkan kita mau mencari kuat arus yang mengalir pada sumber tegangan. Berarti yang di sini nih yang ditanya. Yang di sini itu berapa? Untuk mendapatkan I di sini, kita kan harus tahu I yang ada di sini. IS-nya ini berapa? Untuk mendapatkan I, kita harus tahu V-nya dulu. VS-nya di sini berapa? Kan gitu. Gitu ya. Maka untuk mendapatkan VS-nya berarti kita pakai persamaan NP per NS sama dengan VP per VS. NP-nya perbandingannya 5 banding 1. Sama dengan VP-nya 220 dibagi VS. Maka VS sama dengan 220 dibagi 5. Maka hasilnya adalah 40. Oh, 44. Gitu ya. 44 volt. Gitu ya. 44 volt. Itu VS-nya. Nah, ketemu nih di sini. Ini di sini nilainya 44 volt. Kemudian V-nya ini digunakan untuk mencari I. I sama dengan diambil dari persamaan V sama dengan I kali R. Gitu ya. Maka I sama dengan V dibagi R. Masukkan V-nya 44 dibagi 4,4. Nilainya 10 ampere. Nah, ketemu nih. Ini ketemu, yaitu 10 ampere. Nah, arus yang di sini itu diperoleh dari mana? Kita memanfaatkan NP per NS sama dengan IS per IP. Nah, pakai ini. NP-nya berapa? 5 banding 1 sama berbanding IS-nya. IS-nya yang diketahui yaitu 10 ampere dibagi IP. Kan gitu. Berarti IP berapa? Itu 10 dibagi 5. Itu 2 ampere. Maka jawabannya yang ini. Ya, lanjutkan. 33. Cat semprot elektrostatis. Nah, ini kita harus tahu nih. Cat semprot itu kan dia memanfaatkan elektrostatis untuk menempelkan apa namanya cat-cat yang ada yang disemprotkan gitu biar nempel kuat kan begitu. Maka dia memanfaatkan apa namanya listrik statis yang ada di kedua benda tersebut. Nah, di sini kita mencermati bahwa pengecatan semprot elektrostatik adalah teknik mengecat dengan memanfaatkan muatan listrik statis untuk menarik partikel cat ke permukaan yang akan dicat. Dalam prosesnya, partikel cat terlebih dahulu diberi muatan listrik negatif oleh alat semprot khusus yang disebut dengan pistol semprot elektrostatik. Jadi, di situ partikel catnya itu harus diberi muatan listrik negatif dulu, gitu ya, oleh alat semprotnya. Kemudian permukaan bendanya, nah permukaan bendanya itu dibuat bermuatan positif, kan itu. Nah, biar ketika ada dua benda yang bermuatan listrik yang berbeda muatan, gitu ya, maka kan ketika dilewatkan, disemprotkan ke situ kan otomatis akan terjadi tarik menarik, kan gitu ya, sehingga partikel setnya itu akan nempel, gitu ya, partikel setnya akan nempel di permukaan benda yang disemprot karena ada gaya tarik elektrostatik itu tadi. Nah, selain itu ternyata juga dilakukan pemanasan untuk apa? Untuk memperkuat menempelnya cat tersebut kan gitu ya. Maka pertanyaannya di sini adalah cara kerja semprot semprot elektrostatis yang sesuai konsep listrik statis ditunjukkan pada pernyataan berapa yang mana kan begitu. Maka kalau kita mencermati eh,
permukaan benda itu dibuat bermuatan positif, betul ya? Kalau partikelnya dibuat bermuatan negatif, berarti yang A itu salah, ini ya, yang ini salah, artinya negatif. Partikel Z bermuatan negatif juga. Nah, yang bermuatan positif itu yang mana ya? Permukaan benda itu yang dibuat positif. Nah, sehingga terjadi gaya tarik elektrostatis antara partikel zat dan permukaan. Gitu ya, berarti ini jawabannya. Itu ya, yang C jawabannya. Sebenarnya resistor, gitu ya. Resistor ini kaitannya dengan sebenarnya resistor itu apa sih? Itu sebuah komponen elektronik yang berfungsi untuk menghambat arus listrik dalam satu rangkaian. Gitu ya. Itu adalah fungsi dari resistor. Nah, kalau kita mencermati di sini ada sebuah percobaan. Edi melakukan percobaan dengan sebuah resistor yang masing-masing nilainya 24 ohm. Satu resistor nilainya 24 ohm. Edi membuat rangkaian dari beberapa resistor dan menghubungkan sumber tegangan yang bervariasi seperti diperoleh daya sebagai berikut. Data, ini bukan data daya, ya. Ini boleh data sebagai berikut. Nah, kalau kita mencermati, ini kan tegangan itu kan V. Tegangan kuat arus kan I. Maka R itu bisa dicari dengan persamaan V dibagi I. 10 bagi 2,5 hasilnya 4. 20 bagi 5, 4. 30 bagi 0,75 juga 4. Ini juga 4. Artinya apa? Ini kan nilainya sama. Bahwa menunjukkan eh, harapannya dengan punya resistor sebesar 24 ohm, maka gimana caranya itu bisa mendapatkan dalam satu rangkaian mendapatkan nilai hambatan sebesar 4 ohm kan gitu. Maka caranya bagaimana? Ya dipasang secara apa? Paralel. Kalau seri bagaimana? Seri kan berarti dijumlah semua. Kalau misalnya ada 6 berarti kan 24 kali 6 kan nggak mungkin. Gitu ya. Itu 120 lebih tuh. Nah, maka caranya bagaimana? Ada 6 buah tapi disusun paralel. Gitu ya. Yaitu 1/RP sama dengan 1/24 ditambah 1/24 ditambah 1/24 baru 3 ya. Ditambah 1/24 ditambah 1/24 ditambah 1/24. Ada 6. Hasilnya adalah 6/24. Maka hambatan penggantinya berapa? 24 dibagi 6 berapa? 4 ohm. Gitu ya. Oke, maka jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Ya, lanjutkan. 35. Lampu penerangan jalan. Nih ya, lampu penerangan jalan di sini kalau dikaitkan dengan pemasangannya di sini lampunya ternyata 40 watt. Dia lampu LED-nya 40 watt. Dalam satu apa namanya seorang pejabat desa membuat anggaran untuk pengadaan lampu agar jalannya itu tidak tergantung pada PLN saja. Tetapi setelah dicari informasinya, dalam pembuatan satu tiang itu harganya biaya totalnya sekitar 4.500.000 dengan spesifikasi lampunya 40 watt gitu ya. Nah, padahal di situ jalan utama desa itu sepanjang 1 kilo. Padahal untuk satu tiang itu kurang lebihnya jarak antara satu tiang ke tiang yang lain itu adalah 25 meter. Nah, ini gitu ya. 25 meter. Maka caranya bagaimana untuk mengetahui kalau dalam 1 kilo itu kan berapa meter sih? 1.000 ya. 1.000 meter. Nah, 1.000 meter ini gitu ya. Karena di sini ada 25 meter berarti butuh berapa tiang kan gitu. Maka caranya adalah kita tentukan dari 1.000 dibagi 25. Hasilnya 40. Ya, 40 tiang butuhnya dalam 1 kilo kan gitu ya. Nah, 40 tiang padahal itu kan harganya itu kan 4.500.000. Nah, biayanya berapa? Berarti kan otomatis 40 kali 1 juta 4.500.000 kan itu. Maka hasilnya berapa? Itu 180
juta rupiah. Gitu ya. Nah, ini jawabannya berarti kan ini sama ini. Nah, sedangkan untuk menentukan energinya itu ya 40 kan butuhnya juga 40 apa namanya? 40 lampu. Berarti untuk menentukan energinya itu berarti kita memanfaatkan 40 watt kali jumlahnya 40 kali penggunaannya yaitu 10 jam. Berarti ini berapa? 4 kali 4 1600 ya. Kali 10. Berarti berapa? 16.000 watt jam. Nah, ini jawabannya yang C. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Banjir atau pesisir. Nah, ini kita mencermati nih. Pada intinya, kalau terjadi pasang purnama dan pasang perbani itu bisa kita bedakan, gitu ya. Kalau pasang purnama itu di posisi ini ya. Atau mungkin begini, ketika terjadi banjir rob, gitu ya. Banjir rob itu adalah air lautnya naik, berarti kan otomatis terjadi pasang tinggi, kan gitu. Banjir rob itu pasang. Nah, pasang tinggi itu posisinya di mana? Pasti terjadi di pasang purnama, gitu ya. Nah, pasang tinggi itu pasti terjadi di pasang purnama, kan gitu. Maka ya pilihannya di antara I sama S, kan gitu ya. Nah, daerah P mengalami pasang perbani. P betul perbani ketika bulan di posisi 3, tapi itu tidak mengalami banjir rob, gitu ya. Ya, yang betul yang mana? Itu menunjukkan bahwa terjadi pasang purnama atau pasang yang sangat tinggi. Kalau pasang perbani itu nomor 3 dan nomor 4 kondisi bumi PR ini hanya mengalami pasang tapi rendah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Pola musim yang menentu, gitu ya. Nah, pola musim yang tidak menentu itu bagaimana? Ternyata adanya curah hujan itu akan menyebabkan kondisi kondisi dari petani itu dia tidak bisa menentukan musimnya, kan gitu. Ketika musim tidak bisa ditentukan, otomatis akan mengubah apa namanya waktu tanam dan waktu panen. Nah, untuk mengetahuinya caranya bagaimana? Pola musim yang tidak menentu disebabkan oleh penyebabnya pola musim tidak menentu itu karena apa? Kan gitu. Ternyata itu karena adanya eh, pencemaran atau perubahan iklim. Nah, perubahan iklim itu karena apa? Karena adanya pemanasan global. Pemanasan global itu muncul karena apa? Karena banyaknya polusi. Nah, intinya begitu. Polusi dimulai dari mana? Ya, dari aktivitas manusia. Gitu ya. Maka kalau di sini pola musim yang tidak menentu disebabkan oleh apa? Yaitu kalau meningkatnya gas rumah kaca menyebabkan suhu bumi menurun yang dapat mengubah sistem sirkulasi udara dan distribusi hujan kan kurang. Misal meningkatnya gas rumah kaca, ya saya tambah sumur, ya kan? Penebangan hutan yang teratur, masuk penebangan hutan teratur, meningkatkan kemampuan alam dalam menyerap karbon dioksida. Ya enggak, gitu ya. Kan harusnya oksigennya membutuhkan yang banyak, gitu ya. Karbon dioksida diserap banyak, tapi bukan karena ada penebangan, ya salah ya. Aktivitas industri, nah ini ya, ada aktivitas industri dan kendaraan bermotor itu menghasilkan polusi udara. Nah, ini menyebabkan adanya polusi udara yang berkontribusi terhadap perubahan suhu dan kelembapan atmosfer. Ya, ini. Ya. Oke, ini jawabannya yang C. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Yang 38. Bunga durian rontok. Nah, durian itu rontok karena apa sih? Ya, bunga durian rontok itu ternyata karena adanya air hujan yang bersifat asam.
Gitu ya, karena di sini nih, air hujan yang mengandung asam seperti sulfur oksida dan nitrogen oksida dapat menurunkan pH tanah di sekitar tanaman sehingga mengganggu penyerapan unsur hara. Nah, ketika terjadi hujan, hujan asam, maka bunga durian itu dapat merusak jaringan halus yang menyebabkan bunga layu dan rontok sebelum terjadi pembuahan. Kan gitu. Gitu ya. Nah, kemudian cara yang dilakukan bagaimana? Kalau tanahnya itu atau tanahnya itu bersifat asam, ya berarti otomatis yang ditambahkan adalah biar jadi netral, maka caranya bagaimana? Ditambahkan basa, gitu ya. Nah, basa yang dilakukan apa? Ini kapur dolomit, kemudian dengan penggunaan pupuk kompos organik. Nah, organik itu sebenarnya bisa itu untuk apa ya, menstabilkan gitu ya, menstabilkan pH. Hanya saja kestabilan pH-nya itu juga perlu eh, diukur juga gitu ya. Maka yang tepat ya itu tadi dengan penambahan kapur dolomit karena yang bersifat basah termasuk penggunaan pupuk kompos, pupuk kandang itu juga mampu memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan daya tahan tanah gitu ya. Yang lain itu bersifat asam. Maka jawaban yang tepat adalah yang satu dan dua. Oke, berikutnya, bolehkah konsumsi mie instan setiap hari? Tidak boleh. Ya, ini sudah jelas nih. Alasan mie instan tidak boleh dikonsumsi setiap hari, ini jelas. Kalorinya rendah, ya rendah kalori, rendah serat, rendah protein. Tetapi kandungan zat adiktifnya banyak sekali. Adiktifnya banyak, gitu ya. Tinggi karbohidrat, gitu ya. Tinggi lemak, nah, tinggi natrium karena banyak garamnya, gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan adanya kurang baiknya di dalam kesehatan, gitu ya. Dampak konsumsi mie instan terhadap kesehatan hewan zat aditif yang pada bumbunya jika dikonsumsi setiap hari. Dampak zat aditif bagi kesehatan sesuai infografis adalah zat aditif dalam mie instan cukup banyak tiap porsinya, namun sebagian besar rendah kalori dan serat protein. Nah, ini nih, gitu ya. Jadi walaupun banyak porsinya di situ, gitu ya, cukup banyak zat aditifnya, tapi justru itu menyebabkan adanya rendah kalori, rendah serat, dan rendah protein karena isinya hanya tepung. Itu full lemak, gitu ya, full karbohidrat, gitu ya. Oke. Dan itu juga menyebabkan mudah lapar karena tidak tahan lama untuk kenyangnya, gitu ya, karena mudah diuraikan, gitu ya. Oke. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Berikutnya, tembakau cap gorila. Ini ya, tembakau cap gorila itu merupakan zat adiktif yang ada di kehidupan kita. Nah, ini tembakau gorila. Efek dari tembakau gorila itu ada badan terasa mengambang, kemudian pergerakan badan terbatas, halusinasi, hipertensi, stroke, nyeri dada, gitu ya, infark miokardium atau serangan jantung. Dampak negatif narkoba sesuai infografis adalah ini. Dampaknya itu kan berarti ini. Yang ditanyakan adalah fisiologis, morfologis, sama psikologis. Fisiologis itu fungsi, fungsi organ tubuh. Berarti yang apa ya istilahnya yang kaitannya dengan fungsi tubuh yang mana? Nah, ini ya, badan terasa mengambang, gitu ya. Betul. Kemudian bukan ya, tapi fungsi itu biasanya kaitannya dengan organ tubuh, fungsi organ tubuh. Nah, ini hipertensi, gitu ya. Stroke, infark miokardium, gitu ya. Nah, itu kaitannya dengan yang namanya fisiologis. Sedangkan morfologis, morfologis itu hubungannya dengan struktur bentuk tubuh, gitu ya. Berarti kan bentuk organnya. Nah, contohnya ya badan terasa mengambang, pergerakan terbatas itu kan berarti karena ada apa namanya bentuk faktor dari bentuk tubuh. Sedangkan psikologis mental, berhalusinasi itu jelas, ya. Maka yang tepat adalah nah ini.
Yang D itu miokardium, fisiologis, morfologisnya badan mengambang, dan psikologisnya berhalusinasi. Ya, mungkin itu anak-anak semua. Semoga bisa membantu kalian belajar ya. Semangat untuk menghadapi ASPD. Saja jangan lupa di like videonya sama di subscribe YouTube saya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.